Oke, berikutnya kita coba untuk membahas multivariate correlation. Jadi multivariate itu artinya variabelnya lebih dari dua yang terlibat, yaitu ada partial correlation, part correlation, dan multiple correlation. Partial dengan part berhubungan erat, jadi kita bahas duluan. Partial correlation dan part correlation pada dasarnya analisis korelasi yang ingin dilihat untuk dengan cara mengontrol variabel ketiga, keempat, dan seterusnya. Tapi biasanya memang variabel yang ingin kita kontrol itu cuma ada satu biasanya. Tapi lebih juga wajar, terlebih dalam penelitian di behavioral science yang sifatnya multi kausal. Dalam partial correlation, secara visual gambarnya seperti ini, variabel yang kita ingin hubungkan antara X dengan Y. Partial correlation itu variabel ketiganya berhubungan dengan kedua variabel yang kita ingin teliti. Nah, kalau yang partial correlation, nama lainnya adalah semi partial correlation. Kenapa semi? Karena cuma ada satu variabel penelitian kita yang berhubungan dengan variabel ketiganya. Jadi dalam hal ini only one variable yang berhubungan dengan variabel ketiganya. Kita mau lihat contohnya dalam hal ini hubungan antara ukuran sepatu dengan kemampuan vokabulari. Itu ditemukan korelasi yang sangat tinggi gitu ya. Jadi kita cobakan dengan data, misalkan ini saya sudah buatkan data antara ukuran sepatu dengan vokabulari. Kita running pakai analisis korelasi bivariat, lalu kita klik OK. Didapatkan korelasinya kuat sekali 0,976. Nah, jadi dengan demikian bisakah kita menyimpulkan bahwa ada hubungan loh antara ukuran sepatu dengan vokabulari yang dimiliki anak. Padahal kalau kita bilang apa kaitannya ya? Ternyata kedua variabel ini sangat kuat hubungannya dengan usia. Usia berhubungan dengan ukuran sepatu, semakin tinggi usia anak, semakin besar ukuran sepatunya, dan juga semakin banyak vokabulari yang dimiliki oleh anak. Kalau pada anak-anak yang lebih muda, ya artinya ukuran sepatunya akan lebih kecil, wajar. Vokabularinya belum banyak, wajar. Nah, jadi kalau kita mengkontrol usia dalam hal ini, akan didapatkan bahwa tidak ada korelasi sebenarnya. Sehingga dengan demikian, eh, ada penjelasan dari variabel yang ketiga, di mana variabel yang ketiga, usia, itu memang berhubungan dengan ukuran sepatu dan vokabulari. Kita coba gambarkan dalam bentuk visual. Jadi ini rumus untuk menghitungnya. Nanti kita menggunakan software, tidak menghitung manual. Katakanlah yang warna kuning ini adalah usia. Kemudian kita mau melihat nih overlap. Yang overlap ini adalah explain variance. Jadi ini adalah ukuran sepatu. Kalau kita lihat overlapnya mungkin katakanlah sekian persen gitu ya. Jadi banyak sekali, 80-an persen gitu ya misalkan. Nah, jadi daerah yang diarsir ini, overlapnya ini adalah kita sebut sebagai variance yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Jadi kalau di sini berarti sekian persen dari variabel ukuran sepatu dijelaskan oleh usia. Kalau usia sekian persennya dijelaskan oleh ukuran sepatu. Kemudian bagaimana dengan variabel yang vokabulari? Juga sama, overlapnya besar tuh. Tapi ketika duanya digabung, maka sebetulnya kecil saja yang akan beroverlap, bertumpang tindih di antara uh, ukuran sepatu dengan vokabulari ketika kita mengkontrol usia. Oke, kita cobakan dengan komputasi, analyze, correlate, partial. Kita cobakan di sini, bisa dari sini kalau untuk running ya, jadi nggak perlu pindah ke data view, dari variable view juga bisa. Analyze, correlate, partial. Kita akan menghubungkan dalam hal ini antara ukuran sepatu dengan vocabulary, mengontrolnya usia. Klik OK. Nah, ternyata didapatkan korelasinya begini nih, 0,44, tadinya 0,976. Jadi kecil sekali, tidak signifikan.
Sehingga dengan demikian kita mengatakan bahwa betul loh bahwa ketika kita mengontrol usia pada hubungan ukuran sepatu dengan vocabulary, jadinya tidak ada korelasi yang signifikan. Oke, ini saya tambahkan lagi nih, ada option zero order correlation. Ini apa sih fitur ini yang bisa kita lihat, analyze, correlate, partial, ada di option, ada zero order. Apa bedanya dengan output yang sebelumnya? Ini mungkin bisa mendapatkan dua-duanya. Jadi korelasi, matriks korelasi antar variabel yang ada, tiga-tiganya nih, size, vocabulary, age, dan yang bawah adalah yang partial correlationnya. Oke ya, mudah ya kalau kita menggunakan software dibanding kita menghitung manual dengan rumus ini. Ya, part correlation atau disebut juga semi partial correlation tadi sudah disebutkan dalam hal ini bahwa hubungan antara variabel yang sedang kita teliti itu variabel ketiganya hanya berhubungan dengan variabel salah satunya saja. Contohnya dalam hal ini kalau kita bilang apakah ada hubungan antara vocabulary dengan ukuran sepatu, di mana variabel ketiganya adalah kebiasaan membaca. Kebiasaan membaca itu nggak berhubungan dengan ukuran sepatu, tapi berhubungannya hanya dengan vocabulary. Maka dengan demikian, apa ya analisis statistik yang bisa kita lakukan adalah part correlation. Dalam part correlation, third variabelnya, reading habit, hanya berhubungan dengan satu variabel, yaitu vocabulary. Kita contohkan di sini, datanya seperti ini nih, ada saya bikin reading habit. Kalau kita lihat angkanya untuk rare 1, untuk sometimes 2, untuk lot 3 gitu ya. Jadi apa yang akan dilakukan dalam hal ini mencoba membuat analisis part correlation, tapi kalau dilihat part correlation itu tidak ada di fitur di sini. Nah, adanya di mana? Adanya di fitur regresi, di regression linear. Nah, jadi di sini variabel yang kita ingin hubungkan adalah antara ukuran sepatu dengan vocabulary. Nah, ini salah satunya kita masukkan ke dalam dependent. Dependent cuma ada satu nih kalau dalam regresi. Jadi kalau mau shoe size boleh, kalau mau vocabulary boleh. Kemudian variabel yang kita ingin kontrol masuknya ke independence. Kemudian di sini ada statistik. Lalu di sini nanti ada part and partial correlation. Continue. Oke. Jadi sekali lagi untuk memunculkan part correlation analysis di dalam SPSS masuknya dari menu regresi. Jadi ini hasilnya, nanti di bawah ada ini nih, partial correlation. Jadi ketika kita mengontrol reading habit, korelasinya 0,96. Oke. Contoh lain dalam analisis partial dan partial correlation, ini contohnya hubungan antara motivasi dengan akademik dengan mengontrol dalam hal ini jumlah kehadiran di kelas. Karena jumlah kehadiran di kelas kan berhubungan dengan motivasi. Kalau motivasi tinggi, jumlah kehadiran di kelas akan tinggi. Ketika prestasinya tinggi, biasanya juga di orang-orang yang rajin ke kelas nilainya akan tinggi. Jadi variabel ketiganya, jumlah kehadiran di kelas, itu berhubungan dengan kedua variabel. Kalau hubungan antara motivasi dan academic achievement, lalu yang kita kontrol adalah intelijensi. Intelijensi itu berhubungannya dengan salah satu variabel yaitu academic achievement, maka menggunakan part correlation. Oke, kemudian yang terakhir adalah multiple correlation. Dalam multiple correlation, menurut Howell 2011, adalah korelasi antara satu variabel dalam hal ini adalah variabel 1 di sini. Kalau di dalam notasi kebanyakan ditulisnya y, dan sejumlah prediktor. Ini memang biasa juga digunakan dalam korelasi sebetulnya, yang bentuk spesifik yaitu regresi. Tapi ini konteksnya sekali lagi adalah korelasi. Jadi hubungan antara satu dengan beberapa variabel sekaligus.
Contohnya, kalau kita pindahkan ke angka 1, 2, 3 ini, satu itu untuk academic achievement. Academic achievement kita ingin lihat korelasinya secara bersama-sama dengan intelijensi dan dengan motivasi. Gimana menghitungnya seperti ini. Nah, untuk di SPSS, multiple correlation itu tidak ada fitur langsungnya. Solusinya seperti apa? Solusinya adalah dihitung korelasinya satu per satu. Lalu nanti dihitung manual, dilakukan perhitungan multiple correlation-nya. Oke, sampai sini dulu. Semoga mudah untuk dipahami dan jangan lupa juga berlatih menggunakan pengolah data agar lebih lancar. Sampai ketemu lagi di video saya yang lain. Terima kasih.